Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nominata Devanle dari 10 IPS 8. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ancaman non-militer dan ancaman militer. So, let's go. Akan membahas sekarang ancaman militer terlebih dahulu. Jadi, ancaman militer adalah suatu usaha yang dilakukan dengan menggunakan senjata terhadap ancaman atau yang membahayakan kedaulatan negara, kebutuhan wilayah negara, dan keselamatan suatu bangsa. Nah, berikut ini jenis-jenisnya ancaman militer. Yang pertama itu adalah agresi. Agresi yang dimaksud ini adalah sebuah tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan invasi atau juga serangan bersenjata. Adanya agresi tentu dapat membahayakan kedua NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, itu adalah pelanggaran wilayah. Luas dan terbukanya wilayah Kepulauan Indonesia memberi potensi yang cukup besar untuk memunculkan negara lain melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri yang aktivitasnya bisa saja didukung oleh kekuatan asing yang bisa terjadi secara tertutup maupun terang-terangan. Yang keempat, ada sabotase. Sabotase ini diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer. Nah, objek militer, objek vital dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Adanya pengetahuan satu teknologi yang pesat telah menjadi cara yang dimanfaatkan oleh pihak musuh dalam merancang aksi sabotasenya. Dan yang kelima, ada spionase atau dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Spionase merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara khusus dan rahasia terhadap segala suatu tentang data kemiliteran dan ekonomi negara lain. Yang keenam, aksi teror dan senjata telah menjadi musuh besar bagi aksi terorisme telah menjadi musuh besar bagi semua orang di seluruh dunia, maksudnya itu global, karena hal ini jelas sangat melanggar kemanusiaan. Terjadinya aksi teror bersenjata dapat menimbulkan banyak korban serta menambah rasa trauma dan ketakutan mendalam yang sasarannya dapat menimpa siapa saja bisa diprediksi. Yang ketujuh adalah ancaman keamanan lautan dan udara. Adanya ancaman keamanan lautan dan udara akan membuat terganggunya stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi NKRI. Dan yang terakhir adalah konflik komunal. Bentuk ancaman terakhir yakni konflik komunal. Konflik komunal dapat terjadi di masyarakat umum yang disebabkan disintegrasi terhadap identitas komunal, mencakup aspek sosial, politik, ideologi, ekonomi, pertahanan, keamanan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis ancaman non-militer. Dan saya akan membahas tentang ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ancaman non-militer. Yang pertama adalah ancaman berdimensi ideologi. Sistem politik internasional mengalami perubahan sejak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi, namun potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi dapat pula dalam bentuk bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan liberalisme sehingga dapat memicu proses diintegrasi bangsa. Kedua adalah ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti hak asasi manusia, HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ketiga adalah ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan negara.
Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi internal. Ancaman dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Ancaman dan eksternal dapat terbentuk kinerja ekonomi yang buruk dan daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Yang keempat, ada ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan konflik horizontal yaitu agama, ras, dan antar golongan SARA. Pada tahun 1994, misalnya 18 perperangan dari 23 perperangan yang terjadi di dunia. Sentimen itu, 75% dari pengungsi dunia yang mengalir ke berbagai negara lain didorong oleh alasan yang sama pula. Sementara itu, 8 dari 13 operasi pasukan perdamaian yang dijalankan PBB ditunjukkan untuk mengupayakan terciptanya perdamaian di berbagai konflik antar etnis di dunia. Sikap selektif yang seharusnya kita lakukan dalam ancaman berdimensi budaya, ekonomi, dan sosial budaya hanya berbelanja online jika barang-barang yang diinginkan tidak tersedia di pasar tradisional, menjaga pergaulan dalam dunia maya, hanya menggunakan fasilitas internet dan media sosial lainnya untuk hal-hal yang dapat menumbuhkan tali persaudaraan, meningkatkan pengetahuan, keperluan hanya membuka situs internet yang membantu dalam meningkatkan pengetahuan. Kelima, ada ancaman berdimensi teknologi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, tapi kejahatan mengikuti perkembangan tersebut seperti kejahatan siber dan kejahatan penerbangan. Jadi sebenarnya teknologi itu sangat bagus juga, tapi ada hal buruk, ada negatifnya juga, seperti dia melakukan penipuan dan lain-lainnya. Terakhir, yang keenam, ada ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman bagi keselamatan umum dapat terjadi karena bencana alam, misalnya gempa, meletusnya gunung, dan tsunami. Ancaman karena manusia, misalnya penggunaan obat-obatan dari bahan kimia, pembuangan limbah industri, dan kebakaran dan kecelakaan transportasi. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucat banget sumpah.